Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. I am Miss Maudanti. Today's topic is about simple present tense. Jadi tema hari ini kita akan membahas mengenai salah satu tenses, yaitu simple present. Oke, let's start. Next, kita akan membahas mengenai definition. Definisi simple present tense. Simple present tense is used for a present state of affairs, general fact, and habitual actions. Jadi simple present tense ini digunakan untuk kegiatan ataupun urusan yang berkaitan dengan masa sekarang, general fact, fakta yang secara umum yang semua orang setuju, dan action, kegiatan ataupun aksi habitual, kebiasaan. Jadi kegiatan yang biasa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Next, adapun ciri-ciri mengenai simple present tense. Simple present tense menggunakan do ataupun does, dan juga menggunakan verb one ataupun verb one yang penambahan s ataupun es. Kita bahas dulu yang pertama mengenai pemakaian do dan pemakaian verb 1. Nah, untuk pemakaian do dan verb 1, silakan letakkan subjek I, you, they, we. Jadi, keempat subjek ini menggunakan do ataupun menggunakan verb 1. Selanjutnya, untuk plural subjek. Jadi, untuk pelaku yang kuantitinya, jadi jumlahnya itu jamak. Seperti contohnya people, teachers, tigers. Nah, kita lihat contohnya. I don't speak Spanish. Nah, jadi kamu bisa meletakkan don't, jadi pemakaian do plus not untuk subjek I. Contoh yang kedua, teachers give the test. Nah, karena teachers ini plural subjek, maka Anda harus menggunakan verb one. Next, untuk pemakaian does dan verb one penambahan s ataupun es. Untuk subjek she, he, dan it. Selain itu, bisa juga digantikan dengan nama orang yang perempuan dari she, misalnya Mrs. Rita. Ataupun he, misalnya Mr. Rahmat. Nah, untuk it, ini untuk benda, kemudian untuk binatang, dan untuk tumbuhan. Contoh yang lain, untuk singular subject. Untuk kata subjek ataupun untuk pelaku yang jumlahnya tunggal, seperti person, cat, flower. Contoh, he doesn't know everything. Nah, doesn't di sini pemakaian does dan not untuk he. Kemudian cat, singular subject, menggunakan verb 1 yang ada pemakaian di akhir kata yaitu s ataupun es. Jadi, sesuaikan aturan peletakan do's ataupun verb one dan verb one yang pemakaian s ataupun es. Next, kita akan membahas mengenai formula, jadi rumus dari simple present tense. Yang pertama mengenai kalimat positif. Nah, kalimat positif ini dibagi dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Di dalam kalimat verbal, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Jadi, ketika membuat kalimat, silakan letakkan subjek, kemudian tambahkan verb one, ataupun verb one pemakaian s ataupun es di akhir kata verb one. Nah, di slide sebelumnya sudah kita bahas apa perbedaan verb one dan verb one yang ada s ataupun es. Sesuaikan dengan subjeknya. Selanjutnya baru kamu letakkan objek. Ini contoh untuk kalimat verbal. Untuk yang nominal, silakan letakkan subjek, kemudian to be-nya is, am, atau are. Nah, di sini di lesson sebelumnya sudah kita bahas
subjek mana yang menggunakan is, subjek mana yang menggunakan are, dan subjek mana yang menggunakan am. Jadi sesuaikan dengan subjeknya. Kemudian letakkan kata sifat, adjektif, kata benda, ataupun kata keterangan. Next, untuk yang kedua, kalimat negatif juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal yaitu subjek menggunakan don't ataupun do not dan menggunakan does ataupun doesn't ya, atau does not. Silakan letakkan verb one dan objek. Jadi sesuaikan subjeknya, siapa saja yang menggunakan don't dan siapa saja yang menggunakan doesn't yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Untuk rumus yang nominal, subjek, kemudian letakkan to be, is, am, are sesuai dengan subjeknya. Kemudian jangan lupa letakkan not, silakan tambahkan kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan. Next, untuk bentuk yang ketiga, interrogatif. Di kalimat bertanya ada dua bentuk, yaitu verbal dan nominal. Verbal, silakan letakkan do ataupun does, sesuaikan dengan subjeknya ya. Kemudian verb one dan objek, jangan lupa question mark ataupun tanda tanya. Untuk bentuk yang nominal, silakan letakkan to be di awal kalimat, is, am, are, sesuaikan dengan subjeknya. Kemudian jangan lupa letakkan kata sifat ataupun kata benda ataupun kata keterangan, dan jangan lupa ada tanda tanya di akhir kalimat. Kita akan melihat contoh kalimat dalam bentuk positif. Nah, kalimat verbal contohnya I wake up at 5:30 every morning. Nah, ini merupakan habitual action ya, kegiatan sehari-hari. Nah, di sini menggunakan verb 1 karena ada I. Kemudian contoh yang kedua, water boils at 100 degrees Celsius. Nah, di sini menggunakan verb 1 yang pemakaian s. Kenapa? Karena water itu menggunakan subjek it. Nah, ini untuk kalimat verbal yang ada kata kerjanya. Untuk yang kalimat nominal, kita lihat contohnya. We are at the hospital. Nah, we di sini subjek menggunakan to be-nya yaitu are. Nah, di sini ada kata keterangan tempat. Jadi silakan letakkan kata keterangan tempatnya. Contoh yang kedua, tiger is wild animal. Nah, tiger subjek, to be untuk tiger adalah is, kemudian wild itu adalah kata sifat, animal ini merupakan kata benda. Jadi sesuaikan dengan aturan kalimat nominalnya. Next, kita akan membahas contoh mengenai negatif. Jadi bentuk kalimat negatif ada dua, yaitu verbal dan nominal. Verbal sentences, kalimat verbal, contohnya she does not understand it. Nah, does not, kenapa menggunakan does? Karena ada subjek she. Nah, silakan letakkan does, kemudian not, dan verb one-nya. Contoh yang kedua, I do not come to the party. Nah, do not. Nah, di sini menggunakan I, silakan sesuaikan, yaitu pemakaian do plus not. Come, verb one. Next, untuk nominal sentences, she is not a dentist. Nah, di sini she, to be-nya adalah is, kemudian letakkan not, baru di sini kata bendanya. Contoh yang kedua, I am not happy. By subjek, kemudian to be-nya am. Nah, letakkan not, baru kamu letakkan kata sifatnya. Next, kalimat interrogatif. Jadi contoh untuk kalimat bertanya, kalimat verbal, contohnya does she meet you in the hospital? Nah, di sini letakkan does, kenapa? Karena ada she. Baru kamu letakkan verb one. Ketika Anda menjawab bisa menambahkan yes, yes she does, ataupun jika menidakkan yaitu no she does not.
Contoh yang kedua, do they work in the office? Nah, pemakaian do karena subjeknya they, silakan tambahkan verb one-nya. Jika dijawab maka menggunakan yes, they do. Jika menidakkan menggunakan no, they do not. Nah, untuk nominal sentences, contohnya, is he a doctor? Nah, di sini silakan letakkan to be-nya is, sesuaikan dengan subjeknya karena subjeknya ini adalah he. Nah, ketika mengiyakan ya, silakan letakkan yes, he is, ataupun menidakkan menggunakan no, he is not. Contoh yang kedua, are monkeys at the zoo? Nah, monkeys ini jamak, makanya silakan letakkan to be are. Ketika menjawab yes they ataupun menidakkan no they are not. Next, kita akan membahas mengenai adverb of frequency. Jadi kata keterangan frekuensi, jadi seberapa sering kegiatan ataupun aktivitas dikerjakan. Jadi di sini ada persentase seberapa sering kita mengerjakan aktivitas tersebut. Nah, di sini ada 7 adverb of frekuensi. Yang pertama always, sering, yaitu 100%. Kemudian usually, biasanya, rentang persentasenya yaitu 99 sampai 90%. Selanjutnya often, sering. Nah, di sini rentang persentasenya 90 sampai 75%. Sometimes, kadang-kadang, rentangnya 75 sampai 25%. Seldom, jarang, rentangnya 25 sampai 10%. Rarely artinya juga jarang, tapi rentang skornya lebih rendah, yaitu 10 sampai 1%. Never, pernah 0%. Jadi sesuaikan dengan seberapa sering Anda mengerjakan aktivitas tersebut. Silakan gunakan adverb of frequency untuk simple present tense. Next, kita akan membahas contoh dari adverb of frequency. Nah, di sini saya berikan ada 3 contoh. Yang 20% kita gunakan seldom. Contohnya, we seldom eat vegetables. Jadi, akan letakkan adverb of frequency setelah kata subjek ataupun sebelum kata kerja. Kemudian untuk yang 50% kita gunakan often. I often come to library. Nah, often ini silakan letakkan setelah subjek ataupun sebelum kata kerja. Untuk yang 30% menggunakan sometimes. Nah, sometimes ini ada 3 cara peletakannya. Yang pertama, I sometimes read Serambi Indonesia. Jadi letakkan setelah subjek ataupun sebelum kata kerja. Untuk pola yang kedua, letakkan di awal kalimat sebelum subjek. Sometimes I read Serambi Indonesia. Ya, di sini silakan letakkan di awal kalimat. Pola yang ketiga di akhir kalimat. Jadi, letakkan dulu subjek, kemudian verb one, kemudian objeknya, baru andalan sometimes di akhir kalimat. Jadi, ketiga pola penulisan ini silakan Anda pilih salah satu, jadi ketiganya sudah benar. Demikianlah materi mengenai simple present tense. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Jangan lupa klik Google Classroom kita di bagian assignment. Ada 5 soal mengenai simple present tense. Forgive for all my mistake. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.